dan kemudian kami tarik undi dalam doa. Saya tahu sekolah medicine ini sudah cukup lama waktu saya masih bekerja di Bali. Dan bagaimana awal cerita saya mendengar hanya melalui kesaksian. Saya pun tidak pernah terfikir dan berencana bahwa saya akan terlibat dalam pekerjaan Tuhan di medicine ini. Akhirnya kami berdoa dan kemudian kami putuskan mengambil tarik undi dalam doa. Akhirnya tempat yang Tuhan tunjuk adalah medicine. Melalui sahabat-sahabat kami, akhirnya saya ditunjuk untuk memimpin sekolah medicine ini. Ada hal pertama yang kemudian menjadi pergumulan saya adalah apa yang saya harus kerjakan melihat kondisi sekolah ini yang berada di tempat ini yang semuanya masih sangat sederhana. Yang terlintas dalam pikiran saya adalah pertama, membuat proposal. Kemudian saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman guru di sini. Proposal apa yang harus kami buat atau saya buat? Tetapi Tuhan memberikan inspirasi kepada kami bahwa kebutuhan kami saat ini adalah sebuah ruang-ruang kelas yang sederhana saja, yang kemudian itu boleh menjadi tempat agar anak-anak boleh dapat mengikuti kelas. Karena saat ini kelas yang kami miliki adalah kelas darurat untuk SD sampai SMP. Dan kelas darurat itu pun hanya 4 kelas. Tuhan menuntun akhirnya kami selesai membuat proposal. Setelah selesai membuat proposal, kami pun mau bertanya kepada siapa kami mau memberikan proposal ini. Tapi Tuhan ternyata yang mempersiapkan. Tuhan mengirim seorang misionari bertelepon ke saya dan bertanya, "Sir, apakah Madison punya proposal untuk saya boleh bantu ajukan?" Kemudian saya ingat bahwa kami sudah membuat proposal. Setelah saya ingat bahwa proposal itu sudah kami buat, saya kirim saya jawab kepada misionaris yang bertanya itu. Kemudian saya bilang, ada proposal. Kemudian saya bagikan lewat WhatsApp proposal tersebut. Tidak beberapa lama kemudian kami dapat jawaban bahwa melalui proposal itu donatur tersebut atau orang yang dikirimi proposal oleh misionari ini bersedia membantu 3 ruangan. Tidak pernah kami menyangka bahwa begitu cepat Tuhan menjawab doa kami. Kemudian di bulan Januari kami memulai membangun dengan uang yang ada yang kami sudah terima. Karena waktu itu Tuhan yang donatur, dia berjanji bulan Januari, uang yang kami miliki 6 juta kami mulai dengan membeli bahan. Sementara kami membeli bahan, membangun fondasi, Tuhan kirim lagi jawaban-jawaban doa yang tidak pernah kami sangka. Bagaimana ada orang yang tidak pernah kami duga datang ke tempat ini hanya karena mendengar nama sekolah ini. Dan kemudian dia datang dan kemudian dia berikan uang untuk membangun 1 ruang kelas. Tuhan, bagi saya secara pribadi saat merasakan dan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa ini, saya tidak percaya. Tapi saat saya mempelajari, membaca firman Tuhan, ya ayat ini selalu ayat yang menguatkan saya di dalam Mazmur 37
ayat yang kelima yang berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat ini memberikan suatu kekuatan kepada saya bahwa pekerjaan apapun yang saya lakukan, kalau saya minta kepada Tuhan, kemudian saya serahkan semua kepada Tuhan, Tuhan punya cara yang tidak sanggup saya mengerti. Dan itu yang terjadi, yang saya lihat. Bagaimana Tuhan bekerja begitu luar biasa. Hanya dalam waktu kurang lebih 9 bulan. 9 ruangan boleh terselesaikan. Kiranya melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara yang mendengar dan menonton kesaksian ini. Dan boleh juga dapat merasakan pengalaman yang sama berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.